Selamat pagi, saya Chandra dari channel YouTube ini. Saya seorang agen asuransi sejak tahun 2009 di salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang banyak sekali orang yang bilang investasi di asuransi itu rugi. Ya, karena kita compare-nya salah gitu. Asuransi di compare sama investasi yang di luar sana. Ya jelas itu dua produk yang berbeda sama sekali. Satu asuransi. Coba kita Google ya. Google sekarang di smartphone masing-masing. Asuransi adalah nanti muncul tuh. Apa itu asuransi? Ya. Intinya asuransi itu perjanjian ya dua belah pihak dari tertanggung dengan perusahaan yang jika kalau terjadi apa-apa dengan si tertanggung, maka perusahaan sebagai penanggung akan mengganti rugi sesuai kontrak polis. Demikian juga kewajiban si tertanggung wajib membayar kontribusi atau premi ya yang disepakati. Nah, tidak ada tertulis asuransi itu menjamin kerugian finansial Anda ketika investasinya rugi. Gak ada gitu. Nah, sedangkan investasi yang pada umumnya yang kita ketahui umumnya, saya juga awam ya di investasi ya. Nah, yang saya tahu itu kalau mau investasi ya di deposito itu udah paling standarnya yang. Kedua mungkin di reksadana ya yang udah mulai. Reksadana juga macam-macam. Ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana obligasi, maupun reksadana saham. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti tapi mainnya reksadana saham itu pun bisa minus ya teman-temannya. Nah, saya nggak jelasin panjang lebar soal itu. Nah, lalu ada juga investasi di saham. Ya, kalau Anda lebih ngerti, lebih paham, lebih expert, investasi di saham. Ada juga yang angkatan zaman babe kita itu mungkin emas ya orangnya simpennya ya emas. Ketiga ya mungkin selain saham emas tanah ya kan properti. Nah tapi kalau Anda nggak ngerti juga cara kelola investasi di tanah dan properti, Anda juga bisa rugi. Balik lagi ya teman-teman ya, balik lagi. Apa hubungannya sama investasi? Nah, kalau di asuransi unit link kan ada investasinya, bro. Iya betul. Nah, unit link itu investasinya seperti mirip-mirip reksadana. Bahkan saya bilang memang reksadana itu yang dikombin dengan asuransi. Nah, karena di unit link asuransi pun ada seperti unit link saham, ada fixed income, obligasi, ada pasar uang, deposito, ada juga yang campuran, unit link campuran. Nah, jadi pilih gitu. Nah, kebanyakan dari kita sebagai nasabah nggak memilih hal itu gitu. Biasanya agent yang pilihin dan agentnya pilihin ya nggak berdasarkan apa yang si nasabah mau. Nah, ya memang semua nasabah nggak ngerti gitu kan. Nah, rata-rata taruh di saham atau di campuran. Nah, itu resikonya yang cukup tinggi. Ketika saham kurang bagus, dampak harga unitnya pun turun gitu kan. Nah, kalau mau aman ya deposito, pasar uang. Nah, kalau mau lebih resiko sedang ya ke obligasi ya surat utang negara. Nah, di sini yang perbedaannya dengan reksadana di investasi dengan unit link itu simpel sih teman-teman. Nah, kalau di reksadana itu tidak ada yang namanya biaya asuransi. Sedangkan kalau di unit link karena dia combine dengan asuransi, sudah pasti ada biaya asuransi. Ya, yang tidak ada di reksadana murni. Itu yang membedakan hasil rupiahnya yang jauh lebih besar di reksadana. Walaupun return of investmentnya sama-sama nih, mirip-mirip nih. Misalnya di reksadana pasar uang dan unit link pasar uang itu kurang lebih tahun ini misalnya naik 4%. Nah, tapi karena di unit link itu ada biaya asuransi,
yang sering dilupain dan dianggap tidak ada oleh si nasabah, jadi bilangnya rugi, lebih untung di reksadana gitu. Itu loh, sebenarnya bukan bukan rugi karena memang kita bayar proteksi. Nah, ingat teman-teman, perusahaan asuransi juga perusahaan yang bukan perusahaan sosial, tapi perusahaan yang mau cari untung. Nggak ada satu perusahaan pun dibangun untuk mau rugi. Itu kita pahamin dulu bersama, ya. Nah, apalagi di asuransi unit link ada biaya akuisisi yang sangat-sangat lumayan besar. Itu memakan premi nasabah dalam 5 tahun itu bisa 1,5 tahun preminya hilang gitu. Bahkan ada yang 2 tahun preminya hilang, tergantung perusahaannya, ya. Nah, sedangkan di reksadana itu hanya ada biaya apa? Biaya jual beli itu kurang lebih ya 0,5 sampai 1%, ya, kurang lebih. Tergantung di aplikasi mana Anda beli. Sekarang beli reksadana bisa di mana aja, nggak harus di bank. Bahkan banyak yang biaya jual belinya gratis di beberapa aplikasi, ya. Saya nggak sebutin karena nggak enak, ya. Kalau di bank udah pasti ada biayanya lebih besar kalau di reksadana di bank. Nah, semua saya udah coba gitu, jadi saya tahu. Nah, jadi teman-teman, kalau mau investasinya hasil rupiahnya lebih bagus, ya invest lah. Kalau Anda nggak ngerti, ya reksadana paling basic. Apa deposito? Deposito semua orang pasti udah tahu. Tapi ya ingat, deposito tuh hanya mengikuti inflasi di bawahnya. Jadi uang kita nggak berkembang secara value. Kalau reksadana oke, good. Saya awal-awalnya juga investasi dicoba-coba di reksadana. Lalu belajar ke saham, coba. Kalau nggak ngerti, mendingan nggak usah. Kalau mau lebih aman ya saham ya panjang, jangka panjang. Cuman ingat, semua tetap ada resiko yang namanya investasi, ya. Termasuk emas juga. Saya beli emas karena nggak ngerti, beli aja. Sekarang turun tuh emas, saya beli di 900 lebih tahun lalu. Ingat gak? So rugi, ya rugi. Ayo mau ngomong apa? Karena nggak ngerti gitu kan. Nah, tapi balik lagi, emas itu disimpan untuk jangka panjang buat menahan inflasi. Jadi uang kita masih tetap kuat. Ya, untuk detailnya itu nanti next time kalau kita bisa bahas. Nah, kalau sekarang zamannya cryptocurrency. Nah, itu juga hati-hati, bahaya banget. Bisa naik 1000%, bisa juga anjlok. Jadi kalau nggak siap mental, kalau belum ngerti, saran saya sih mendingan jangan. Nah, lalu jadi kita ngapain beli asuransi unit link dong? Yes, kalau you ngerti tentang investasi, gak usah you beli unit link. Unit link itu dibuat, asuransi unit link itu dibuat untuk orang-orang yang nggak ngerti, nggak punya waktu, nggak mau belajar. Ya udah, supaya simple, dia mau proteksi sekaligus ada investasinya. Tapi ingat, investasinya nggak maksimal. Kalau Anda siap beli unit link, katakan ke agentnya, gue maunya investasinya juga bagus ya. Oke, dengan budget sekian. Maaf ya, kalau budget Anda minim, agent pusing buatnya. Mau investasinya bagus, tapi proteksinya bagus. Itu impossible, kecuali agentnya mau nipu Anda. Ya. Nah, premi paling kecil di unit link 300.000. Jadi kalau saran saya, kalau boleh, menurut pengalaman kita, lebih baik beli asuransi, fokus ke proteksinya. Kalau punya uang lebih, you boleh top up ke unit linknya kalau nggak ngerti di instrumen investasinya gitu. Kalau you ngerti, ya lu investasi tempat lain, itu lebih baik, ya. Semoga video kali ini yang saya buat bermanfaat. Tidak ada lagi orang yang merasa rugi, ya, karena rugi itu dilihat dari segi investmentnya, padahal dia diproteksi, dia lupa. Oke, demikian dari saya. Semoga tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang menyinggung, semua kita belajar bersama, ya, plus minus semua hal. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.